Hai teman-teman, sekarang jam 4, 4 lebih, 4.30, 4.30-an, baru bangun dan waktunya sahur. Ayo kita buat a day in my life lagi, atau vlog Ramadan harian kita. Oke, mari kita siap-siap sahur, mandi untuk sholat subuh berjamaah di masjid, dan itikaf sebentar sampai syuruk. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah siap-siap, udah mandi, udah sahur juga. Sekarang udah imsak, 1 menit lagi udah masuk azan subuh. Jadi udah nggak boleh minum lagi dong tentunya ya. Nah, sekarang kita mau pergi ke masjid untuk sholat subuh sekalian itikaf sampai syuruk. Setelah itu sholat sunat syuruk dan sholat sunat duha sambil baca Quran tentunya. Habis itu kita pulang. Aktivitasnya sama seperti video kemarin. Ya mungkin sedikit ya kalau namanya Ramadan Day, vlog Ramadan Day, mungkin istilah begitulah, istilah sederhananya. Kita nggak usah lama-lama, ini waktu udah masuk. Jadi kita akan langsung aja pergi ke masjid. Ini jarak masjid sekitar 2 kiloan, jadi pakai motor itu cepet. Dan kebetulan di daerah saya banyak surau, jadi banyak orang yang memilih di sholat di surau dekat rumahnya. Dan biasanya di daerah saya ini masing-masing suku itu juga ada surau biasanya. Jadi saya lebih memilih masjid karena karpetnya bagus, lututnya nggak sakit gitu. Jadi ya itulah, di daerah Jakarta Jawa itu mungkin subuh itu antara sekitar 4:30 atau jam 4 sampai sekitar 4:30-an. Di daerah saya Sumatera Barat sekitar jam 5:01, 5:02, 5:01-an lah. Lebih telat 30 menit karena mataharinya, karena kita jauh otomatis mataharinya telat juga ke kita kalau dibandingin dengan Jawa gitu loh. Oke teman-teman, kita nggak usah lama-lama, langsung aja pergi ke masjid. Tuh azan udah masuk. Nah lihat, azannya balapan, banyak surau, ada satu masjid dan banyak surau di daerah saya. Dan saya rasa ini juga kearifan lokal, karena dari saya kecil, dari umur 3 tahun itu udah dengar azan-azan seperti ini. Imsak azan, suhur azan, dan masing-masing toa masjid itu saling ribut. Ini kadang ada informasi, ada acara, ada didikan subuh dan lain-lain sebagainya. Dan saya rasa ini juga kearifan lokal juga. Cuman orang-orang bodoh saja yang risih dengan ini sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengakui ini adalah kearifan lokal. Mungkin di daerah lain juga tidak familiar dengan itu, dan mungkin di daerah lain yang tadinya tidak seperti ini, terus tiba-tiba seperti ini, toa ribut di mana-mana. Nah, mungkin itu jadi masalah. Kalau di daerah saya sih udah dari saya kecil itu udah begini, mau diapain? Coba. Kalau kearifan lokal itu dikatakan sesuatu yang sudah ada dari zaman dulunya, dan saya rasa ini juga sudah ada dari zaman dulunya. Di daerah saya tentunya, Sumatera Barat. Di daerah lain ya tentu mungkin berbeda gitu loh. Oke, kita pergi. Finally akhirnya sampai ke masjid. Ayo kita sampai masjid. Ayo kita sholat ba'da subuh dulu. Oke, ya.
pikiran inilah, pikiran kebenaran inilah. Anissa itulah ino sama jawab. Oh, sama sini. Kambing sama serumput ibu orang. Ya, dek kambing sama serumput orang, rumput ino orang itu lah. Saudara, ada natifnya lah, otak berpikirnya lah. Ketika manusia itu diberikan beraktif pikirannya itu tidak punya benar. Tapi itu punya orang, makanya dibatasi oleh natif dengan akal hadis itulah manusia itu manusia yang sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka takwa di situ. Maka di situ dijelaskan, nah hilang sifat fujurnya tadi, hilang sifat jahatnya tadi, maka kemudian dengan ketakwaan. Wa taqwa diberikan oleh Allah satu celah lagi, namanya celah tempat bertakwa. Nah, intinya nafsu yang ada di dalam diri manusia, nafsu mutmainnah, nafsu mutmainnah, nafsu yang dimana di dalam hati itu ada celah tempat datangnya hidayah, datangnya petunjuk. Baik kamu saji awak, puasa awak, tadarus awak, tahajud awak, itu nafsu mutmainnah yang bekerja di awak. Kalau sekarang juga ini kamu saji aku nafsu mutmainnah yang sedang hidup. Berarti kalah nafsu al-amarah bisu, kalah nafsu lawamah ini kok. Tapi kok pulang saja kok nyebisi aja kawan. Entah berjanji disanjungkan, tayyul kejadian tak keindah supaya itu mudah itu nampaknya tak sari kan. Lah, tak sari mudah itu jalan. Akan itulah nafsu lagi tu. Nampak terjadi yang kerja nafsu al-amarah bisu, nafsu yang menyuruh orang untuk jahit. Kalau pun jawab terjadi, kalau di dalam sendiri mutmainnah pada Allah, Allah. Kedua, kedua janji kedua, ragu kami kepai, dan itu kaidah janji murid itu. Kami murid itu nak sakit hati boleh. Awak satu malam saja. Oh kami nanti bukan karena yang kerja baik dari. Dia setan, jangan saya bercerita jangan. Tidak ada itu setan itu ya. Tapi potensi yang ada di diri awak lahan jujur tadi itu aktifnya dengan dorongan nafsu al-amarah bisu. Dekolah terjadi yang mulai gerakan kesalahan yang ada di diri awak, setan deko baru satu menungkap. Baca setan. Lalu semua yang itu tidak jadi baik kan dia rencana hati. Hai teman-teman, kita lanjutkan kuliah subuhnya sudah selesai. Ya. Kuliah subuhnya sudah selesai, kita lanjut ngaji. Kita mau nuntasin one day one juice ya one day one juice. Kita harus paksakan diri teman-teman. Kita challenge kalian, saya tantang kalian untuk minimal one day one juice. Kalau bisa one day 2 jus juga boleh, one day 3 jus juga boleh. Bisa tantang kalian untuk one day 1 jus minimal. Oke, kita men-challenge diri dan saya juga paksakan diri gitu loh. Walaupun saya sebenarnya sering gitu, tapi saya memaksakan diri supaya tidak malas gitu loh teman-teman. Dan saya berbagi ke kalian, kalau kalian mau ngikutin challenge ini, bikin videonya, tag akun saya, oke? Kita lanjutin ngaji. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن سبيل منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke teman-teman, sekarang udah terbit, udah siang, matahari udah naik. Saatnya kita sholat duha dan sholat syuruk, sunnah syuruk. Oke, kita sudahin ngajinya. Setelah sholat kita langsung pulang. Oke teman-teman, kita barusan selesai sholat duha, syuruk sama duha. Tadi sempat tersesat, harusnya udah tahiyatul akhir tapi malah saya berdiri gitu. Lupa ya. Oke, sekarang kita pulang. Saya mengajak kalian ngeliat Danau Singkarak. Ya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi saya mau ngajak kalian untuk melihat Danau Singkarak. Itu tepat di daerah saya, belakang rumah saya malahan. Ayo kita lihat Danau Singkarak, yuk. Mari kita pulang. Oke teman-teman. Ayo kita cabut. Ya. Hai teman-teman, ini Danau Singkarak. Singkarak di Kabupaten Solok tuh. Oh, jadi teman-teman, ini vlog hari ini ya saya mencoba memberikan sentuhan yang sedikit berbeda. Karena kemarin udah ibadah saja, bolak-balik rumah masjid. Sekarang saya mau memberikan sentuhan yang sedikit berbeda, ya minimal ada scenes yang berbeda sedikit aja gitu loh teman-teman. Ini pukul 6.30 di daerah saya. Ini baru syuruk. Ya, baru syuruk. Nah ini danau ini teman-teman, ini terletak di dua kabupaten, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, sebagian gitu teman-teman. Nah itu ujung sana itu daerah gunung tuh, ketutup kabut. Antara ketutup awan gitu teman-teman, awan dan kabut tuh di gunung, lihat ya. Jadi ini kalau setahu saya sih danau ini danau terbesar kedua di Sumatera, mungkin di Indonesia mungkin, tapi saya nggak tahu juga pastinya, tapi ya itulah yang saya tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu adalah apa, ibadah itu semacam challenge of the day, challenge kita supaya lebih lebih dipaksa gitu loh untuk beribadah gitu loh teman-teman. Aduh, pegal tangan kanan gua. Oke, kita lanjut pulang. Kita mau bikin nge-record konten As-Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, melanjutkan periode yang kemarin. Melanjutkan ya yang kemarin gitu loh, untuk podcast dan untuk YouTube saya upload aja gitu loh, mending daripada konten-konten gak jelas gitu loh teman-teman. Oke, kita langsung aja pulang ya. Nah baik teman-teman, kita mau ngelanjutin ngerekam, bikin konten sejarah hidup Rasulullah SAW. Bukunya
Ar-Rohik Al-Maktum, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi. Kita bakal record dan upload ke YouTube, seperti saya bilang tadi, ke YouTube, ke podcast. Dan ya semoga bermanfaat aja lah. Soalnya daripada bikin konten-konten gak jelas, mending saya memenuhi konten-konten yang lebih bermanfaat lagi, yang bisa menambah ilmu kita gitu teman. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja direkam dah. Hai teman-teman, sekarang kita mau sholat zuhur. Waktunya udah mulai masuk, bentar lagi azan. Itu udah azan tuh. Gak usah lama-lama, langsung aja kita go. Kita langsung jalan ke masjid. Baik teman-teman, sedang azan. Rasulullah biasanya memintakan ampun untuk orang yang berada pada saf pertama 3 kali dan untuk saf yang kedua 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kisah tertentu yang dari Abu Mamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salawat untuk saf yang pertama. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, dan untuk saf yang kedua bagaimana? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi salawat untuk saf yang pertama. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, untuk saf yang kedua bagaimana? Beliau menjawab, juga untuk saf yang kedua. Kemudian Rasulullah bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah bahu-bahu kalian, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan rapatkanlah sela-sela, karena setan menyusup di antara kalian seperti seekor anak kambing kecil. Well, hello people. Guys, What's going on?
Ya, kapai dah buat duitnya ni. Oke teman-teman, seperti biasa habis sholat kajian ringan bahas satu hadis. Tadi kebetulan bahasnya tentang soft tentang soft. Lucu juga tadi pembahasannya, tapi nggak kerekam sih. Oke, kita langsung balik aja ya. Aduh teman, habis bangun tidur, sholat asyar masuk. Seperti biasa kita cabut ke masjid asyar ya. Hai teman-teman, tadi maghrib tadi saya nggak sholat ke masjid, tapi sholat di rumah karena hujan di daerah saya. Jadi saya nggak ngerekam. Mungkin ini video kedua, soalnya kan algoritmanya, ritmenya itu aja gitu. Dari rumah, masjid, ngaji, pulang, tidur, terus nanti sholat, azan, ngaji, ke masjid, sholat, pulang, terus nanti asyar, ke masjid lagi. Jadi polanya itu mulu, jadi saya nggak ngerasa nggak perlulah bikin video a day in my life dari Ramadan itu, tapi kita ringkas aja nantinya. Oke teman-teman, ini sekarang lagi ngaji. Coba di daerah saya itu toanya itu banyak banget, musolanya itu banyak banget. Di sederetan rumah saya aja ini nih ada sekitar 2 musola yang itu aktif. Bahkan itu ngajinya bisa sampai jam 11 gitu, 11 malam gitu. Subuh-subuh udah ngaji gitu, keras, suaranya dikeluarin. Ya mungkin kalau di Jakarta mungkin banyak orang yang risih sebenarnya, tapi atau di tempat lain banyak orang yang risih. Tapi karena di daerah saya ini, seperti saya bilang di video kemarin, di daerah saya ini kalau toa-toa semacam itu udah semacam wisdom juga, lokal wisdomnya atau kearifan lokalnya. Jadi kalau orang menganggap kayak kemarin tuh heboh perihal pawang hujan, orang menganggap pawang hujan tuh semacam kearifan lokal, dan toa keras di daerah saya ini pun juga kearifan lokal. Nggak ada orang yang bisa ngatur itu di sini. Coba orang fan aja, karena bermanfaat bagi mereka. Seperti Tuan Guru Bajang bilang waktu itu, bisa berguna untuk bisa berguna untuk memberikan informasi di seputar kampungnya, orang meninggal atau rapat atau gotong royong dan informasi-informasi yang membutuhkan informasi cepat yang lainnya. Jadi saya rasa toa keras itu ada manfaatnya juga. Tapi begini teman-teman, misalnya andaikan nanti ada orang non Islam, sorry ini berisik nih, ya berisik, ada motor. Coba nih, saya mengajak kalian untuk berimajinasi sedikit aja. Coba bayangkan kalau umat non-muslim itu, non-muslim pada umumnya, tiba-tiba mereka ada keperluan cepat, kebakaran atau apa, atau meninggal misalnya, terus diteriakin pakai toa misalnya, oh keluarga non-muslim ini meninggal, terus orang rame-rame datang membantu. Ayo, bermanfaat juga sebenarnya, cuman hati kita aja yang sakit untuk melihat hal-hal tersebut, arogansi keagamaan semacam itu, padahal tidak ada arogansi sama sekali di situ sebenarnya. Kita aja yang terlalu sakit hati melihat itu. Sorry teman, sorry. Ini kok saya jadi ceramah gitu, jadi memberikan kultum kuliah 3 menit gitu kan. Tapi nggak usah lah, kita nggak usah bahas itu panjang-panjang. Topik pembahasan kita bukan itu. Ini vlog sederhana kok, ngapain saya bahas begituan gitu. Tapi saya mau memberikan semacam contoh buat kalian bahwa intinya toa yang keras itu pun juga semacam kearifan lokal juga sebenarnya. Mungkin tidak bisa diterima dari semua daerah, tapi untuk khusus di daerah saya, Sumatera Barat, yang banyak orang sebagian orang mencap Sumatera Barat itu suku intoleran gitu. Stupid man. Crazy. Nah jadi ya intinya di daerah saya toa yang keras itu semacam kearifan lokal juga. Jadi orang menganggap sesajen itu kearifan lokal, pawang hujan kearifan lokal, ya silakan saja, itu pendapat mereka, walaupun saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Tetapi yang jelas semacam kearifan lokal itu di sini di daerah saya, toa keras pun juga kearifan lokal karena sudah ada dari saya kecil.
Oke, kita langsung aja. Ini kok saya jadi ceramah sih, astagfirullahaladzim. Habis dengar stoa keras gitu kan. Baik, kita langsung aja ke masjid mau sholat isya dan tarawih. Setelah itu kita tutup A Day in My Life versi kedua ini. Mungkin nanti saya ringkas beberapa hari saya jadiin satu videonya karena modelnya itu aja kan, jadi kurang menarik juga sebenarnya, kurang keren gitu videonya. Oke teman-teman, ayo kita ke masjid. Surga yang besar langit di bumi yang disediakan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Surga khusus orang-orang yang bertakwa, kuasa membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa, jiwa-jiwa yang takut kepada Allah. Jadi takwa itu tak kenal takut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, takwa kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sekali kita memiliki Islam sampai mati agama itu Islam. Kurang-kurang muka berupa lalu dari lalu ibu. Kalau dirantang namanya panjang bapak ibu, menikah waktu sebelum panjang belajar setengah 9 lewat. Awal lalu sholat tarawih, lalu sholat witir. Jadi ikut-ikutan yang sedikit yang bisa dengan umum. Siapa yang menyampaikan itu orang yang benar datang dari Allah, yang salah dari yang menyampaikan Abu banyak minta maaf. Dari maafkan Pak? Alhamdulillah. Wajahnya menaik batang turun, baik itu ada yang besar. Bapak singgung di tanahnya, lagi sedikit turun, maaf saja kalau banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء.